sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun jemaat Bait Kudus saat ini berada, kita tetap bersehati, kita satukan hati untuk menyembah Tuhan, kita satukan hati untuk memuji Yesus, kita satukan hati untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari setiap kita memiliki hubungan yang indah dengan Dia, dan kita bersehati untuk mengagungkan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dia luar biasa dahsyat, Dia luar biasa mujizatnya dan keajaibannya. Terus dinyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Mari bersama naikkan pujian syukur bagi Dia. Katakan, Yesus, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus ku cinta, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau Rajaku, Yesus Tuhan yang ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Engkau termulia, Engkau ajaib, Kau perkasa, Engkau berkuasa. Sungguh Engkau ajaib, Shikiralayase, haleluya. Mari jemaat Tuhan terus nikmati hubungan yang indah bersama Tuhan. Nikmati persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Mencurahkan kasih dan rahmat-Nya atas kita. Mengurapi setiap kita dan memberkati kita. Dengan lembut katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu Yesus, Raja kami. Kami meninggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Dan saat ini
kami menyediakan diri kami untuk Kau bentuk dengan firman-Mu. Kami menyediakan hati kami sebagai ladang hati yang subur untuk benih firman-Mu tumbuh subur dan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau mengurapi setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami memahami, kami mengerti isi hati-Mu. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Firman-Mu Kau nyatakan bagi kami, kebenaran-Mu Kau nyatakan untuk kami. Dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Yang di rumah juga begitu ya. Coba saudaraku, sebelum kita akan duduk ya, beberapa menit ke depan ini ya, kita semua coba bangkit berdiri dulu ya. Kasih salam kepada kiri kanan saudara ya. Dan berkata Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini ya. Puji Tuhan, saudaraku, silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa ya, tetap semangat karena di dalam Tuhan Yesus pasti jadi lebih baik. Baik Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bulan ini diberikan satu tema yang sungguh sangat luar biasa indah ya. Tema ini berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ya, yang akan kita peringati bersama di tanggal 17 Agustus yang akan datang. Temanya adalah tentang merdeka di dalam Kristus ya. Coba kita katakan bersama semua. Yang ada di rumah juga berkata tema ini bersama-sama ya. Katakan bersama 2, 3, merdeka di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bersama lebih dulu di dalam kitab atau surat Galatia pasal yang kelima ya. Kita akan membaca bersama-sama. Saudara yang ada bersama dengan saya di tempat ini, juga saudara yang ada di rumah masing-masing ya, beribadah bersama kita ya. Kita buka Alkitab kita Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kemerdekaan Kristen ya. Baik, kita akan baca bersama kitab atau surat Galatia pasal 5 ini ya, ayat yang pertama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan bersama amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara ini sudah sungguh-sungguh merdeka. Artinya kalau sungguh-sungguh merdeka harusnya bukan bicara merdeka secara fisik. Karena dimensi kemerdekaan itu tidak hanya dimensi secara fisik merdeka, tetapi rohnya juga harus merdeka. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus atau Rasul Paulus dalam suratnya ini. Bahwa Tuhan Yesus mengharapkan ya, bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka jasmani. 76 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Tetapi juga Tuhan mau saya dan saudara merdeka rohnya, ya, merdeka jiwanya. Kenapa? Karena Kristus itu sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita. Nah, Alkitab berkata, karena itu kalau kita sudah merdeka rohnya, kita sudah merdeka jiwanya, kita sudah merdeka fisik kita, maka kita mesti berdiri teguh. Ya, berdiri kokoh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah,
bicara tentang kuk perhambaan ini seringkali membawa banyak orang Kristen masih terus terikat. Fisiknya sudah merdeka, ya, dari penjajahan bangsa asing mungkin 76 tahun, tetapi saudaraku jiwanya, rohnya ini belum merdeka, masih diikat, masih ada dalam kuk perhambaan, tekanan-tekanan mengikat, membelenggu hidupnya sehingga hidupnya tidak bisa maksimal buat Tuhan. Hidupnya juga tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya juga masih terkungkung dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan dosa yang sungguh sangat menjijikkan bagi Tuhan. Karena itu tidak ada ubahnya ketika orang seperti ini ada di dalam kuk perhambaannya. Bukan saja dosa dan juga iblis, tetapi juga hawa nafsu kita, kedagingan kita, keangkuhan kita, saudaraku. Hidupnya akan menjadi sesuatu batu sandungan bagi orang. Tetapi saudaraku, kita akan belajar bagaimana Tuhan mau setiap saya dan saudara tidak hanya merdeka fisiknya, tetapi juga seantero hidup kita merdeka. Sehingga saya dan saudara bisa maksimal melakukan bagian kita buat Tuhan dan juga buat sesama. Nah, kita akan belajar dari Markus pasal yang kelima. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab saudara, satu perikop ini itu bicara tentang orang yang dirasuk oleh roh jahat di Gadara. Itu ada 20 ayat saudara, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 dari Markus pasal 5. Tetapi saudaraku, saya akan mengajak saudara membacanya sampai ayat 10 saja bergantian ya. Nanti Anda bisa ulang lagi di rumah. Komsel-komsel yang ada secara online juga bisa membacanya secara utuh ayat ini ya. Kita akan membaca Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti saya baca ayat yang ke-2, Pak Hendri mendahului dulu ayat 1 ya. Judul perikopnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita akan baca nanti ayat 10-nya, kita akan baca bersama-sama ya. Pak Hendri lebih dulu membaca ayat pertama. Markus pasal 5 ayat pertama sampai dengan 10. Dari perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." 2, 3. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Katakan bersama amin. Nah Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, coba kita perhatikan ya, bagaimana roh jahat ini melaksanakan penjajahannya ya. Melaksanakan yang namanya saudaraku sekalian kekuatan kuasanya kepada orang yang ada di Gerasa ini. Sehingga saudaraku, orang yang tadinya normal, dia menjadi tidak normal. Dengan kata lain apa? Orang Gerasa ini kehilangan kemerdekaannya. Dia dijajah secara jiwanya, dia dijajah secara rohnya oleh roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mendiami tubuhnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana juga hari-hari ini
bahwa banyak orang masih dijajah atau dikuasai. Ada kukuk perhambaan dari kuasa kegelapan yang mengikat dia, mengungkung hidupnya, saudaraku. Sepertinya merdeka secara fisik, tapi jiwa dan rohnya belum merdeka. Yang pertama kita belajar, yaitu orang Gerasa ini dirasuk dengan yang namanya roh okultisme atau kuasa kegelapan. Manusia yang normal, saudaraku, itu tinggalnya ada di rumah. Tetapi kita perhatikan tadi yang kita baca, orang Gerasa ini dia tinggal di kuburan, saudaraku. Mengapa, saudaraku, dia sukanya tidak tinggal di rumah tapi tinggal di kuburan? Karena ada roh jahat yang menguasai hidup orang Gerasa ini. Demikian juga pada hari-hari ini kalau kita perhatikan, saudaraku, banyak orang yang bergelar tinggi. Banyak orang punya kedudukan mungkin yang terhormat, disegani oleh masyarakat. Nampaknya, saudaraku, mereka ini adalah orang-orang yang merdeka fisik, jiwa dan rohnya. Tetapi, saudaraku, apa yang kita lihat, meski di zaman yang super modern hari ini, nyatanya, saudaraku, banyak orang yang masih suka mengunjungi kuburan-kuburan tertentu untuk minta berkat. Ya, di satu-satu tempat atau mungkin di satu kota, saudaraku, kalau kita jumpai, itu namanya klaster terpapar dari virus corona, juga terjadi di hal seperti itu. Masih suka mengunjungi kuburan-kuburan, makam-makam orang-orang tertentu, saudaraku, di tempat-tempat tertentu. Gunanya apa? Minta-minta berkat. Nah, saudaraku, ada juga mungkin orang Kristen tapi masih suka dalam hidupnya ini pasang-pasang susuk, ya, biar cantik lah, biar kebal tubuhnya lah, dan sebagainya. Ada juga mengatasnamakan dirinya Kristen, ya. Dia, saudaraku sekalian, anak Tuhan sepertinya, tapi masih suka yang namanya simpen-simpen barang-barang yang mengandung kuasa-kuasa tertentu atau jimat, saudaraku. Dipakailah itu, disimpanlah dan sebagainya. Ngaku Kristen, tapi model hidupnya masih seperti itu. Ada juga orang Kristen, saudaraku, tapi masih suka percaya pada ramalan-ramalan, ya. Ramalan bintang lah, hari baik lah, tata letak rumah dan sebagainya, saudaraku, arah mata angin. Orang Kristen loh, saudaraku, tapi masih suka hidupnya seperti ini. Nah, ini seperti orang yang tidak ubahnya sama seperti orang yang di Gerasa tadi. Sepertinya merdeka, tapi belum merdeka. Karena apa? Dikuasai dengan yang namanya roh kegelapan atau okultisme. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, okultisme itu apa, saudaraku? Okultisme adalah satu paham, okultisme adalah satu ajaran, okultisme adalah satu kepercayaan tentang hal-hal gelap, yaitu kuasa kegelapan dalam segala bentuk dan prakteknya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, keterikatan banyak orang terhadap yang namanya okultisme atau kuasa kegelapan ini makin hari bukan makin sedikit, tapi makin hari mendekati zaman-zaman akhir ini makin banyak, makin meningkat. Dan ini merupakan salah satu tanda daripada zaman akhir. Nah, kalau kita melihat dalam 1 Timotius 4 ayat 1, coba bisa mungkin ditayangkan ayat ini ya dari TV ya. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, tetapi roh, ya ini R-nya huruf besar, roh Allah. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, pada zaman-zaman akhir, ada orang yang murtad. Ini bukan orang di luar Tuhan loh. Kalau dikatakan murtad, dia pernah cinta Tuhan, dia pernah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi saudaraku, dia murtad, dia berbalik arah, tinggalkan, tidak lagi ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Mengikuti roh-roh penyesat dan apa? Ajaran setan-setan. Hari ini saudaraku sekalian, mari belajar dalam hidup ini waspada kepada yang namanya kuasa kegelapan. Kenapa? Karena bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong
memperingatkan murid-muridnya tentang hal ini. Coba Pak Hendri bisa baca Markus 13 ayat 22 dan 23 ya. Dengan jelas Tuhan Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya tentang ajaran setan ya, nabi-nabi palsu ya, yang banyak menyesatkan orang-orang. Markus 13 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Iya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, dalam prakteknya okultisme ini banyak membawa manusia masuk dalam perangkap jebakan iblis. Mereka ini ditawan, mereka ini diikat, bahkan diperbudak rohnya seumur hidup mereka. Sampai apa saudaraku? Sampai mereka mati, bahkan sampai mereka mengalami kematian, siksaan kekekalan. Tidak cukup hanya orang yang nyembah okultisme ini, kuasa kegelapan, cari-cari ilmu dan sebagainya. Tapi sampai generasi-generasi berikutnya, keturunan-keturunan berikutnya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, okultisme juga menghalangi banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Contohnya dalam Alkitab kita bisa belajar seorang gubernur namanya Sergius Paulus. Satu saat saudaraku, gubernur ini dia mengundang Paulus dan Barnabas ya, karena gubernur Sergius Paulus ini tertarik dengan ajaran jalan keselamatan. Tetapi saudaraku, kalau kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-8, ada seorang tukang sihir namanya adalah Elimas. Nah, tukang sihir ini saudaraku menghalang-halangi Paulus dan Barnabas dan juga berusaha untuk membelokkan gubernur Sergius Paulus untuk menerima Injil keselamatan. Bukan hanya itu saja saudaraku, kuasa kegelapan juga menebarkan yang namanya ketakutan. Terlebih pada masa pandemi ini, banyak orang cemas, banyak orang khawatir, sehingga kecemasan dan kekhawatirannya meningkat menjadi yang namanya ketakutan. Ya, orang banyak takut ketika dia naik kendaraan transportasi umum mungkin, ya itu ketakutan-ketakutan yang tarafnya ringan. Mungkin juga takut dengan kebersihan alat makan, takut kehilangan pekerjaan dan kesulitan selama penurunan ekonomi global ya, di masa pandemi ini, takut terkena virus corona, ya, takut mendengar berita-berita, melihat situasi dan sebagainya dengan keadaan hari-hari ini. Bahkan tidak sedikit banyak juga orang-orang Kristen, saudaraku, yang takut divaksin. Ya. Sampai minggu ini ya, kemarin baru beberapa hari ini masih banyak orang yang WhatsApp pribadi dengan saya menanyakan tentang hal ini. Dan saya kirimi materi saya saudaraku ya, karena kita masih belum diizinkan ya untuk ibadah onsite ya, maka banyak materi-materi saya yang masih saya simpan saudaraku. Nah kemudian saya sharekan saja, baca sendiri, nanti yang enggak tahu ya tanya sama saya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang vaksin ya, yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Iblis itu saudaraku, kuasa kegelapan juga memakai orang-orang tertentu untuk menyebarkan yang namanya berita hoax. Contoh nih ya, kalau kamu itu divaksin, kamu tuh nanti akan jadi seperti zombie. Ya, kamu akan dikontrol, kamu akan dikuasai, ya, kamu akan diarahkan untuk tidak nyembah Yesus. Bahkan ada itu videonya, yang tadinya suka nyembah Yesus jadi tidak senang nyembah Yesus. Ya, dibikin seperti itu, saudaraku ya. Ada juga yang berkata kamu akan kehilangan hadirat Tuhan. Saya mau tanya coba, yang ada di sini yang sudah divaksin 2 kali, bisa angkat tangan termasuk saya. Pak Hendri sudah divaksin, ya. Mas Rismana sudah divaksin? Berapa? 1 kali ya. Lukas sudah divaksin ya 1 kali.
Pak Willy sudah berapa kali? Dengan saya 2 kali. Saya mau tanya sama Pak Willy, apakah Pak Willy masih cinta Tuhan Yesus setelah divaksin 2 kali? Halo Pak, jawabannya gimana? Masih cinta Tuhan Yesus? Wah masih ya. Saya pun juga masih malah lebih lagi saudara ya. Di masa-masa ini kalau kita tidak cinta Tuhan gawat saudara ya. Kenapa saudaraku? Oh saudaraku, biar sudah divaksin saudaraku, kalau kita tidak jaga prokes ya, kita hidup gegabah sembarangan ya, kita bisa jadi sakit. Nah kita bisa setiap hari kan mendengar tuh banyak orang yang dipanggil Tuhan ya. Kemarin kita belajar itu menghadap Tuhan lebih dulu ya. Tuhan memang pasti akan segera datang, tapi banyak orang meremehkan. Wah, datangnya masih nanti ya. Tapi hati-hati loh saudaraku, yang dekat-dekat ini sama kita saudaraku, bukan hanya rapture, pengangkatan orang percaya naik ke awan-awan kemuliaan Tuhan, tetapi juga Tuhan datang secara pribadi loh. Kita ndak ngerti saudaraku sekalian, ndak ada apa-apa, 3 hari itu saudaraku sesek ya. Tadinya sehat ya, masih olahraga, tapi saudaraku sudah kemudian terkapar saudaraku. Bangun saudaraku sudah tidak bisa ketika dia tidur, tidak bisa lagi bangun. Karena Tuhan sudah datang secara pribadi dalam hidupnya. Kita lebih-lebih cinta Tuhan hari-hari ini saudaraku. Nah saudaraku, jadi itu berita hoax ya. Nanti kalau kamu divaksin ya, kamu itu akan begini ya. Saudaraku, ada orang yang berkata, bahkan pendeta loh, hamba Tuhan, itu gimana ya, vaksin itu kok malah ada barcode-nya ya. Bapak Ibu, kalau kita teliti sekarang ini ya, itu kan ada yang namanya aplikasi untuk mengetahui, melihat berita ini benar apa tidak ya, fakta atau mitos ya. Ada juga saudaraku yang berkata, wah ini vaksinnya dimasukkan microchip. Sampai saudaraku ketika kami akan pelayanan ya, di satu jemaat ya, waktu itu jamaat sempat ngomong tercetus, wah Cik, saya mending kalau begitu ndak usah divaksin. Nah kenapa? Saya lebih baik mati ya, daripada nanti dimasuki virus, dimasukin microchip ya dan sebagainya. Bapak Ibu, memang saudaraku sekalian, divaksin itu ada barcode-nya. Tapi barcode-nya itu tidak dimasukkan dalam tubuh manusia atau dalam tubuh orang yang divaksin. Tapi barcode-nya itu kalau Anda teliti itu ada di mana? Di botolnya ya, atau di dos, di kemasannya ya. Jadi bukan dimasukkan barcode-nya atau mungkin ada microchip ditusukkan, dimasukkan ke tubuh orang, tidak. Saya umpamakan aja seperti handphone ya. Anda kan punya handphone ya. Nah di handphone saudara itu ada barcode-nya, betul? Ada juga microchip-nya loh. Chipnya kecil ya, ada. Nah kalau Anda meng-on-kan atau meng-okekan soal lokasi, maka saudaraku sekalian, orang akan tahu di mana saudara berada. Begitu kan? Seperti misal kata Anda kasih mobil saudara itu apa? Satu alat ya, untuk tahu ya, supaya kalau mobilnya dicuri, itu mobilnya lari kemana bisa tahu itu kalau alatnya masih ada di situ. Tapi saudaraku, kalau itu alatnya yang di mobil dicabut, dibuang, atau handphone saudara dibuang, orang akan tahu enggak lokasi saudara? Halo? Enggak tahu. Karena apa saudaraku? Bukan di dalam tubuh kita, tapi di mana? Di handphonenya. Demikian juga dengan barcode tadi. Kenapa sih dikasih yang namanya barcode ya di vaksin? Karena ini vaksin kan disebarkan ke banyak orang, ke seluruh dunia ya. Jadi supaya tidak disalahgunakan ya, maka bisa dilacak vaksin ini udah dipakai siapa, karena itu kan harus ada NIK-nya ya, nomor induk kependudukannya yang disertakan ketika Anda divaksin. Jadi tidak bisa disalahgunakan, tujuannya itu. Jadi saudaraku, jangan takut divaksin, karena ini adalah merupakan upaya melindungi kehidupan umat manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku, karena itu jangan cepat-cepat saudaraku hari-hari ini percaya berita-berita. Karena saudaraku, apalagi di zaman sekarang, zaman post-truth ya.
Zaman post-truth ini berita yang salah bisa jadi benar loh. Demikian juga berita yang benar bisa jadi salah. Nah ingat, sumber kebohongan itu adalah iblis. Sebab saudaraku sekalian, iblis itu bapak pendusta. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Iblis itu bapak segala dusta. Tujuannya apa, saudaraku? Membuat takut banyak orang, membuat takut manusia. Padahal Alkitab berkata ya, bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi memberikan kepada kita apa, saudaraku? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Nah, hal yang kedua kita belajar dari orang Gerasa ini, dia dikuasai bukan saja oleh roh okultisme atau kuasa kegelapan, tetapi juga dikuasai dengan yang namanya pornografi. Manusia wajar, saudaraku, tentu dia memakai pakaian yang sopan. Tetapi kita belajar tadi di pembacaan ayat Markus 5 tadi, bahwa orang Gerasa itu dia tidak malu meskipun maaf kata dia telanjang. Mengapa, saudaraku? Karena dia dijajah oleh roh jahat. Nah, roh ini membelenggu dan menjajah jutaan manusia di atas muka bumi ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk free sex, ya. Orang sekarang, saudaraku sekalian, tidak mau nikah dulu cepet-cepet, semen leven dulu, hidup bersama dulu, ya. Dengan alasan mereka mencocokkan diri dulu. Ya, banyak terjadi hari-hari ini. Salon, panti pijat plus, ya. Kemudian bar atau net club remang-remang, ya. Iklan-iklan seks semakin bebas, aborsi ilegal yang merajalela dan sebagainya. Banyak ditemukan, saudaraku, di zaman-zaman modern seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, roh pornografi dewasa ini sudah mencapai taraf yang sungguh sangat mengerikan. Data menunjukkan pornografi itu menjadi satu bisnis, satu usaha yang sangat besar dan terus berkembang dengan pesat sekali, apalagi di zaman internet hari-hari ini. Ya, banyak juga artis-artis, saudaraku, yang berlomba-lomba mempopulerkan dirinya supaya terkenal, ya. Mereka makin berani dalam tanda kutip, ya. Mungkin dengan goyangan mereka dan sebagainya, saudaraku, dan uang itu mengalir ke dalam kantong mereka. Ini satu bukti betapa iblis itu sangat sukses menjatuhkan manusia dalam hal pornografi. Iblis juga merusak diri seseorang. Yang ketiga, manusia yang wajar tentu memelihara dirinya dengan baik, bahkan harus mengeluarkan biaya untuk beli sabun, untuk beli sampo, untuk beli pasta gigi dan sebagainya. Tetapi saudaraku, orang Gerasa ini sama sekali dia tidak merawat dirinya. Dia tidak memelihara dirinya, dia pukuli itu badannya yang telanjang dengan batu sampai berdarah-darah. Demikianlah cara kuasa kegelapan, roh iblis itu merusak diri manusia. Hari-hari ini ada berbagai macam cara iblis merusak diri manusia, antara lain lewat yang namanya alkohol, ya, minum-minuman keras, lewat yang namanya tembakau, lewat yang namanya obat bius, narkoba, sabu-sabu, ya, ekstasi, pil teler, obat tidur dan lain sebagainya. Hal yang keempat juga bicara tentang roh pemberontakan. Wajarnya manusia harus menundukkan diri kepada berbagai macam aturan dan undang-undang yang mengatur ketertiban masyarakat. Tetapi kalau kita baca tadi, orang Gerasa ini dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memutuskan belenggu ikatan yang mengikat dia. Nah, mengapa bisa demikian? Karena orang ini dijajah oleh roh jahat. Dia tidak mau terikat dengan yang namanya aturan. Dia tidak mau mentaati aturan apapun. Nah, dewasa ini, roh pemberontakan ini dapat kita lihat di mana-mana. Anak berontak terhadap orang tua, jemaat berontak kepada gembalanya, siswa berontak terhadap aturan sekolah, ya. Lagu-lagu cadas yang mempromosikan kekerasan, pemberontakan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar, yang normal dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ini kemerdekaan rohani? Sama sekali tidak, saudaraku. Ini adalah penjajahan tersamar dalam bentuk yang baru. Mungkin Anda berkata, saya tidak berzina, saya tidak korupsi, saya tidak mencuri, saya tidak menyembah berhala.
Tetapi perhatikan saudaraku, 1 Samuel 15:23 mengatakan, 1 Samuel 15:23 firman Allah berkata, apabila seseorang memberontak, itu sama dengan dosa bertenung. Kalau orang memberontak, itu sama dengan kita menyembah kepada berhala. Dan Mazmur pasal 2 ayat 12 mengatakan, firman Allah berkata, Tuhan akan murka, tidak sekedar marah nih, murka, sangat marah, dan menghancurkan setiap orang yang tidak mau taat. Tetapi orang yang mau taat, dia tidak suka memberontak, maka dia akan hidupnya berbahagia. Yang kelima, yang terakhir, roh agamawi. Markus 5 ayat 6-7 tadi mengatakan, orang yang dirasuk roh jahat itu bertelut menyembah Yesus. Apakah betul dia sungguh-sungguh mau menyembah Yesus? Tidak. Dia hanya pura-pura saja menyembah Yesus. Tadi saudaraku, ayat tadi mengatakan, apa urusanmu udah nyembah Yesus loh. Tapi dia ngomong sama Tuhan, apa urusanmu dengan kami ya. Jadi saudaraku, ini pura-pura menyembah Yesus. Nah, bukankah roh keagamawian ini juga saudaraku ada di mana-mana dalam hidup orang Kristen? Kelihatannya memuliakan Yesus, kelihatannya masih Kristen, tapi hidupnya ini sudah tidak hidup penuh Roh Kudus. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tapi hidupnya dikuasai hawa nafsu. Hidupnya dikuasai oleh egonya sendiri. Hidupnya tidak mau merendahkan diri, sombong luar biasa. Ini hidup dengan roh keagamawian. Percaya Yesus sepertinya, tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Inilah orang yang dimaksud Matius 7 akan dibuang dalam api neraka. Aku tidak kenal kamu, meskipun kamu berkata, Tuhan, Tuhan, aku udah ini. Biar saudara punya karunia hebat apapun, tapi kalau engkau hidupmu tidak sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Seorang yang cinta kepada Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Tidak mau dosa bohong. Kalau dia mengeluarkan kata-kata bohong, terus sepertinya sakit luar biasa. Karena itu berarti menyakiti Tuhan kali yang kedua. Berapa banyak orang Kristen tidak perhatikan hal ini dalam hidupnya. Tapi kita belajar, kita mau jadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dari penjelasan di atas kita belajar di alam kemerdekaan seperti ini, ternyata masih banyak sekali orang-orang yang dijajah oleh kuasa kegelapan. Caranya bagaimana supaya kita ini bisa benar-benar merdeka, baik fisik kita, jiwa kita, dan roh kita. Lukas 4, 18-19 menjelaskan, Lukas 4, 18-19 dikatakan demikian secara singkatnya. Dijelaskan di situ tentang misi kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Yesus sebagai juru selamat, dia membebaskan, memerdekakan orang yang ditindas dan dibelenggu oleh kuasa dosa dan iblis. Karena itu Matius 11 ayat 28, Yesus memberikan undangan yang sangat indah. Marilah kepadaku hai kamu semua ya, yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kalau engkau masih ada dalam hidupmu 5 hal tadi, engkau masih terikat dengan yang namanya roh kuasa kegelapan, okultisme, ya, dalam berbagai macam bentuknya. Mungkin ada ketakutan, ada kebimbangan, itu termasuk di dalamnya, ditebarkan oleh iblis. Mungkin ada dalam dirimu saudaraku sekalian roh yang namanya saudaraku roh yang porno. Ya, masih suka lihat-lihat, ya, cari-cari, ngeklik, ya, hal-hal yang berbau pornografi, ya. Pacaranmu ndak kudus, engkau hamil di luar nikah dan kemudian engkau gugurkan itu bayinya dan lain sebagainya. Engkau suka kakimu ini bawa ke dosa, datang ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat hari ini, datang sama Tuhan Yesus. Mungkin engkau suka merusak dirimu. Engkau mengalami masalah, tapi engkau enggak mau datang sama Tuhan. Engkau lari dari masalahmu dengan ngedrugs, minum minuman keras sampai mabuk.
Engkau lari kepada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Engkau rusak dirimu dengan narkoba. Engkau rusak dirimu dengan ekstasi. Engkau rusak dengan sabu-sabu. Engkau rusak juga dengan ngerokok dan sebagainya. Ngerokok tidak cukup sekali, sebatang, 2 batang, 1 bungkus, 2 bungkus. Terus saudaraku. Kita kan sudah belajar. Kalau kita lakukan hal-hal pornografi, ada yang namanya hormon dalam otak kita ini, yang namanya dopamin yang akan bekerja. Itu hormon akan mengerjakan, mengikat saudara lebih lagi. Kalau tadinya engkau nikmat dalam sesuatu itu, dalam hal tertentu, itu 2 kali, maka hormon itu akan bekerja. Kalau kamu mau dapatkan kenikmatan yang seperti awal, kamu akan lakukan itu 2 kali lipat, terus sampai engkau terikat dan tidak bisa lepas. Bahkan saudaraku, Indonesia sudah mengatakan ini adalah narkoba lewat mata. Dan lebih sulit, para ahli dalam surveinya dia mengatakan lebih sulit terlepas orang yang pornografi daripada yang narkoba. Penanganannya lebih sulit. Tetapi yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau ada hari ini, datang sama Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 mengatakan apabila anak itu, Yesus Kristus Tuhan itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan saudaraku, ketika kita terima undangan ini, datang sama Tuhan. Akui, ya Tuhan, aku ngalami seperti ini. Aku lakukan ini, masih bekerja itu kuasa kegelapan dalam diriku. Roh merusak diri, pornografi, ya, roh keagamawian, roh pemberontakan, saudaraku sekali. Tidak terima, tidak suka diatur, saudaraku. Padahal saudaraku, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk apa? Memproses saya dan saudara. Kalau hari ini engkau sedang mengalami dalam hidupmu hal-hal yang tidak menyenangkan karena aturan dan sebagainya dalam dirimu, di atas otoritasmu yang ada dalam dirimu, melakukan itu kepadamu, jalankan itu, karena itu adalah pembentukan Tuhan dalam dirimu. Itu engkau sedang diproses Tuhan, dibentuk menjadi satu bejana bagi kemuliaan Tuhan. Ketika saya dan saudara datang sama Tuhan, mungkin hari ini engkau sudah percaya Yesus dan engkau sudah terima Tuhan Yesus. Kalau belum, hari ini bertobat. Datang hampiri Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, aku terima engkau sebagai juru selamat pribadiku. Mari Roh Kudus ampuni segala dosaku. Mari Roh Kudus berjalanlah, pimpin terus setiap langkahku. Minta ampun. Darah Yesus mengampuni saudara. Karya penebusan Yesus di atas kayu salib sudah menyucikan segala dosamu. Tidak ada dosa yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Syaratnya Yohanes 1 ayat 9, datang sama Tuhan. Akui bahwa engkau sudah lakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yang kedua, pelihara kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih dalam dirimu. Jangan lagi mau dijajah oleh kuasa dosa. Galatia 5:13 berkata, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sering orang berkata, enak ya jadi Kristen. Dosa, salah, minta ampun. Zina, minta ampun. Saudaraku, apakah seperti itu? Firman Tuhan mengatakan, seseorang yang melakukan dosa lagi ketika dia sudah dibenarkan, maka hukumannya akan lebih berat. Coba baca ayat-ayat terakhir, Pak. Ibrani pasal 10:26. Ya. Apa kata Tuhan Yesus ya? Kalau kita masih membiarkan itu dosa berkuasa walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa. Ibrani 10:26, Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Terima kasih, Pak. Hukumannya sungguh sangat luar biasa. Tidak ada lagi korban untuk menebus dosa kita. Karena itu jangan buat dosa lagi. Berikan dirimu jangan jadi hamba dosa, tapi jadi hambanya Allah. Hidup melayani Tuhan,
hidup memuliakan Tuhan. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam diri kita dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. 1 Petrus 2:16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dan menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada seorang bapak gereja bernama Sin Agustinus. Ini hidup orang ini dulunya rusak sekali, saudaraku. Umur 12 tahun sudah dibawa bapaknya itu ke pelacuran buat melacur. Tapi saudaraku, dia punya ibu yang luar biasa, yang suka berdoa, hidupnya saleh. Tapi saudaraku, bukankah yang seringkali kita jumpai semakin banyak berdoa, sepertinya itu semakin rusak hidup orang yang kita doakan. Sampai akhirnya sepertinya ibu ini mau putus asa. Tetapi hamba Tuhan menguatkan ibu ini. Terus berdoa, penuhi cawan Tuhan itu dengan doa-doamu. Tapi apa yang terjadi? Agustinus waktu itu dia pindah ke kota besar. Wah, tambah rusak sepertinya. Sepertinya sia-sia doa ibunya, doa mamanya. Tetapi tidak ada sia-sia setiap doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Justru di kota besar itulah Agustinus itu bertobat. Dan sampai satu saat ketika dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan, ada seorang yang ketemu sama dia, itu dulu simpenannya dia. Dan dia berkata, hai Agustinus. Ya, tapi Agustinus dia berkata, aku bukan Agustinus yang dulu. Agustinus yang dulu sudah mati. Aku adalah Agustinus yang baru. Yang lama sudah berlalu. Karena aku sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Agustinus bisa menjadi baru? Karena dia berikan hidupnya bukan untuk dosa lagi. Bukan untuk masuk lagi dalam dosa. Tetapi dia berikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Hidupnya dia berikan untuk melayani Tuhan. Mari saudaraku, kalau engkau mau dalam dirimu berubah 180 derajat, kesukaan-kesukaan yang tidak baik menjadi hidup berkenan kepada Tuhan, berbalik 180 derajat, metanoia, bertobat 180 derajat itu tidak sedikit-sedikit. Ya kalau dulu rokoknya 2 bungkus, sekarang sedikit lah, sehari tidak 2 bungkus, 1 bungkus. Itu bukan bertobat, itu bukan 180 derajat. 180 derajat tinggalkan, berbalik saudaraku, dari cara hidupmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, saya percaya ketika kita lakukan kebenaran di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan akan yang memelihara seluruh hidup saudara, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit bersama saudaraku. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Meteraikan itu di dalam pikiran, di dalam setiap hati umat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kalau masih ada di antara kami yang hidup dalam dosa, Tuhan Yesus ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Biar kami hidup bagi Allah, kami mati bagi dosa. Sehingga saudaraku, di masa-masa pandemi ini kami percaya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu senantiasa mengokohkan dan memberkati, memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari saudaraku, buka hatimu. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, undang dia dan katakan, panggil namanya Yesus. Tuhan Yesus, masuklah Engkau dalam hidupku. Masuklah Engkau menjadi Raja dan Tuhan dalam hidupku. Aku persembahkan hidupku kepadamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni dosa pelanggaranku. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan dengan darah-Mu. Dengar baik-baik saudaraku, dosa semerah apapun, sejahat apapun, Tuhan sanggup menguduskanmu menjadi putih kembali,
menjadi suci kembali. Dirabaralaya syekeratakara paraparalaya syekeratakara. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, coba cek dalam dirimu. Sudahkah hidupmu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Atau hanya agamawi saja? Engkau sepertinya Kristen, tapi hidupmu tidak sesuai dengan tabiatnya Yesus. Perkataanmu masih perkataan yang kotor. Perkataanmu masih perkataan-perkataan yang melukai orang-orang di sekitarmu. Bertobat hari ini. Datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jangan buat dosa lagi. Hirabayaralaya syekeratakarapa. Datang kepada salib Kristus. Datang kepada salib Kristus. Datang kepada salib Kristus. Syekeraparapara, engkau akan diubahkan. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan disucikan. Engkau akan disembuhkan. Sumber pengharapanmu adalah Yesus. Hari-hari ini jangan taruh sumber pengharapan pada yang lain. Taruh andalanmu hanya kepada Yesus. Satu-satunya yang bisa memerdekakan rohmu, memerdekakan jiwa dan juga tubuhmu. Syikirataka raparaparalaya syikirataka kirabayaralaya syikirataka raparaparal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama dengan saya. Karena salibmu Tuhan aku hidup. Karena salibmu Tuhan aku bisa menang atas dosa. Karena salibmu Tuhan aku percaya engkau sanggup melakukan mujizatmu dalam hidupku. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, oh Tuhan, engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat karena salibmu. Ya, hanya karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib engkau akan hidup. Engkau akan merdeka seutuhnya di dalam Kristus. Kirabayaralaya seo, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, oh, karena salibmu. Kirabayaralaya syekeratakaramaya, karena salibmu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku firman-Mu. Hati ini siap kami Tuhan untuk Engkau bajak. Hati ini siap Tuhan untuk Engkau kerjakan. Dan hari ini kami berkomitmen untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Supaya anggur sukacita itu melimpah atas kami. Amin. Perbarui hati kami, perbarui hidup kami. Perbarui sifat karakter kami Tuhan. Engkau bukan melihat apa yang kami kerjakan, tapi buah karakter yang kami bawa sampai kehidupan kekal nanti adalah buah karakter yang baik Tuhan. Ampuni kami segala dosa dan kekurangan kami. Darah-Mu Yesus menguduskan dan menyucikan kami.
Kami yakin hari ini kami diperbarui dalam Tuhan. Amin. Kami yakin hari ini kami hidup merdeka dalam Tuhan. Amin. Kami yakin hari ini Tuhan ada pembebasan roh kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada ikatan-ikatan dalam nama Yesus. Tidak ada belenggu-belenggu yang mengintimidasi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu, Ibu Gembala, lebih hari lebih dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Satu Amin. prinsip Tuhan, biarlah Tuhan semakin nampak, biarlah Tuhan semakin dipermuliakan, Amin. dan kami sebagai umat-Mu semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Semata-mata hanya Engkau yang nampak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat GB Bait Kudus yang saya kasih dalam Tuhan, kita hari ini, pagi ini, siang ini, malam ini ibadah, dan ibadah kita masih online. Kita bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ya. Pesan Tuhan hari ini, biarlah cawan anggurmu diisi penuh dengan sukacita hidupmu. Jangan kau takut. Sekali lagi, jangan kau takut. Kalau anggur sukacita melimpah atas engkau, mengerjakan hidupmu, Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Tuhan diagungkan dalam hidupmu. Tuhan berjanji, jangan takut anakku, aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita angkat tangan untuk menerima doa berkat bersama-sama. Undurlah engkau dalam ibadah hari ini dengan berkat-berkat Tuhan menyertai engkau. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Amin. Kebaikan Tuhan bersama dengan engkau. Amin. Dan Tuhan memberikan kesehatan buat hidupmu. Amin. Apa yang kau tabur pasti engkau akan menuai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat yang berkelimpahan turun buat engkau. Amin. Hanya kami mintakan hanya berkat dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin.